Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Maulidi dengan NIM 1706729. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Kita langsung saja masuk ke pembahasan dan penjelasan. Kebetulan di sini saya sudah membuat programnya karena untuk mempersingkat waktu saja ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek saya. Di sini untuk soalnya kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki fungsi. Untuk soal yang pertama yaitu kita dibuat untuk input menu restoran. Program harus memiliki data menu, makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, dan minuman. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Untuk soal yang pertama itu kita dibuat untuk input menu restoran. Untuk soal yang pertama itu terdapat di sini di kelas menu sampai dengan sini. Ini itu untuk yang nomor 1. Kita bahas satu-satu untuk pemrogramannya. Di sini ada keterangan kelas menu, lalu di sini ada string nama, kategori dan harga. Kelas menu ini digunakan untuk menyimpan data menu restoran, yaitu seperti nama makanan atau minuman. Lalu untuk kategori ini jenis makanan, jenis menu. Untuk harga ini harga menu. Lanjut kita masuk ke public menu. Di sini terdapat nama menu, lalu kategori dan harga. Untuk public menu ini digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Lanjut di sini masuk ke public class main. Di sini saya menggunakan scanner input. Lalu di sini ada static menu. Nah, static menu, daftar menu. Di sini untuk maksimalnya 100. Di sini itu array untuk menyimpan semua menu restoran, maksimal datanya 100. Nah, untuk yang 100 ini. Lanjut masuk ke array pesanan. Di sini ada static string. Static string ini dimana array untuk menyimpan nama menu yang dipesan pelanggan. Nah ini. Lanjut kita masuk ke di sini ada static int jumlah pesanan. Jumlah pesanan ini untuk menyimpan jumlah pesanan setiap menu. Lalu di sini ada total pesanan. Total pesanan ini untuk menyimpan jenis pesanan yang masuk, menyimpan jenis pesanan yang masuk. Lanjut kita masuk ke bagian public static void main string. Perintah ini berfungsi untuk bagian utama program yang pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. Lanjut di sini ada tambahkan menu awal. Tambahkan menu awal ini digunakan untuk memasukkan data menu awal ke dalam array daftar menu yang dimasukkan berupa seperti makanan, minuman, dan harga menu. Lalu di sini ada int pilihan. Perintah ini digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang diinput oleh pengguna. Contohnya seperti menu pelanggan, menu. Nah, ini menu manajemen menu, lalu keluar. Lanjut masuk ke perintah do. Do ini digunakan untuk digunakan agar menu utama terus muncul sampai pengguna memilih untuk keluar. Artinya program tidak langsung berhenti. Menu akan terus ditampilkan sampai pelanggan ini mengetik keluar. Lanjut. Di sini ada sistem out print. Perintah ini digunakan untuk menampilkan tampilan menu utama aplikasi restoran yang saat di layar. Menu ini terdiri dari menu pelanggan,
2 manajemen menu, dan yang ketiga itu keluar. Lanjut kita masuk ke ini pilihan input. Perintah ini digunakan untuk menerima input angka dari pengguna sesuai menu yang dipilih. Lalu di sini ada netline. Di sini ada input netline. Perintah ini digunakan untuk menentukan program yang akan menjalankan menu berdasarkan input pengguna. Lalu di sini ada switch atau pilihan. Bagian ini digunakan untuk menentukan program yang akan menjalankan menu berdasarkan input pengguna. Lalu di sini ada cache 1, menu pelanggan. Penjelasan ini, pengguna memilih angka 1, nah maka program akan menjalankan menampilkan daftar menu, lalu menerima pesanan pelanggan dan menghitung pembayaran. Untuk yang cache kedua ini sama ya, memilih angka 2, maka program akan masuk ke menu pengolahan restoran. Nah ini, di sini ada cache 3, sama ya. Cache 3 ini menampilkan pesanan dan pesanan penutup dan keluar dari aplikasi. Lanjut kita masuk ke perintah default. Di mana perintah ini jika pengguna memasukkan angka selain menu yang tersedia, itu tidak akan muncul atau ada keterangan seperti pilihan tidak tersedia. Lanjut masuk ke perintah will, di mana perintah ini akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih angka 3. Jika memilih angka 3, maka program ini akan berhenti. Lanjut kita masuk ke menu awal, dimana di sini itu digunakan untuk menambahkan data menu awal restoran ke dalam array daftar menu saat program pertama kali dijalankan. Lanjut kita masuk ke daftar menu. Ini untuk daftar menu ini digunakan untuk menambah objek baru ke dalam array daftar menu, isi data menu kayak seperti nama menu. Nah, seperti nama menu nasi goreng. Di sini ada kategorinya makanan dan harganya 25.000. Sampai dengan sini ya. Lanjut untuk di sini ada keterangan namanya jumlah menu plus. Perintah ini digunakan untuk menentukan posisi penyimpanan menu dalam array, menambahkan jumlah menu secara otomatis setelah data dimasukkan. Terus contohnya seperti menu pertama disimpan di indeks 0, lalu menu kedua di indeks 1 dan seterusnya. Di sini terdapat menu seperti nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, sate. Lalu di sini ada kategori minuman es jeruk, jus jeruk, kopi dan milkshake. Ini adalah nanti menu yang akan ditambahkan. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah masuk ke dalam pemesanan. Di sini, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan, jika ingin menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Langsung saja untuk soal yang kedua ini. Di sini kita terdapat perintah tampilkan menu. Tampilkan menu ini di mana menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Lalu di sini ada while true. Perintah ini digunakan agar pelanggan bisa memesan berkali-kali tanpa batas. Di sini ada if nama menu, ada keterangan selesai, di mana perintah ini jika pelanggan mengetik selesai maka pesanan berhenti. Lalu di sini ada int index, cari menu, nama menu. Program ini
mencari menu yang diinput oleh pelanggan. Di sini lalu ada if index sama dengan -1. Perintah ini jika menu tidak ditemukan, program menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Lanjut, di sini ada jumlah, int jumlah. Jumlah ini pelanggan memasukkan jumlah pesanan. Lanjut, di sini ada pesanan, total pesanan, lalu ada daftar menu, indeks, dan nama. Program ini digunakan untuk menyimpan data pesanan pelanggan. Lalu di sini ada Di sini ada total pesanan. Total pesanan ini menambahkan jumlah data pesanan. Lalu di sini ada perintah cetak struk. Perintah cetak struk ini menampilkan struk pembayaran setelah pemesanan selesai. Masuk ke data cari menu, di mana perintah ini static int cari menu ini digunakan untuk mencari menu yang diinput pelanggan di dalam daftar menu. Seperti yang ini, menu ditemukan. Kalau untuk yang ini, -1 ini, menu tidak ditemukan. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini dimana kita dibuat untuk menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menetapkan diskon atau penawaran khusus seperti A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100%, 100.000. Yang B. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Langsung saja masuk ke perintahnya. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjut saja masuk ke perintahnya. Kode ini digunakan untuk menghitung total pesanan, menghitung jumlah minuman, memberikan diskon, memberikan promo gratis minuman, dan menghitung pajak, dan menghasilkan total pembayaran akhir. Itu ke perintahnya. Untuk perintah ini, pada bagian ini untuk menghitung semua harga pesanan pelanggan, seperti di sini ada untuk mengulang semua pesanan, lalu program mengambil harga menu, lalu harga dikali jumlah pesanan, dan hasilnya ditambahkan ke subtotal. Nah, ini. Lanjut masuk ke menghitung jumlah minuman. Nah, di sini ya. Di sini perintah ini untuk menghitung jumlah minuman. Di sini ada if daftar menu kategorinya minuman. Terus di sini ada total minuman dan jumlah pesanan. Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah menu termasuk kategori minuman. Jika benar, maka jumlah minuman akan ditambahkan ke variabel total minuman. Lanjut masuk ke menghitung diskon. Untuk menghitung diskon ini terdapat di perintah ini. Ada di sini. Di mana program ini memberikan diskon 10% jika total belanja lebih dari 100.000. Nah, ini diskonnya 10% jika melebihi 100.000. Lanjut masuk ke promo minuman. Untuk perintahnya, promo minuman ini terdapat di sini. Di sini terdapat subtotal 50.000 total minuman. Jika total lebih dari 50.000 dan membeli minimal 2, pelanggan dapat promo gratis 1 minuman. Jadi kalau pelanggan ini belanja melebihi 50.000 dan membeli 2 minuman, maka pelanggan mendapatkan promo gratis 1 minuman. Lanjut masuk ke menghitung total akhir.
Untuk menghitung total akhir ini terdapat di bagian ini. Nah, ini itu untuk menghitung total akhir. Bagian ini dimana subtotal dikurangi diskon dan promo, lalu ditambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan Rp2.000. Maka hasil akhirnya disimpan dalam variabel total bayar. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini, di sini kita disuruh membuat untuk mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Berarti di sini kita diperintahkan untuk mencetak struk pesanan. Kita langsung saja masuk ke perintahnya. Untuk perintah mencetak struk ini terdapat di sini sistem outprint, dimana di sini akan menampilkan struk pembayaran. Sini ada static void cetak struk, dimana di sini digunakan untuk menampilkan struk pembayaran pelanggan. Di sini ada sistem outprint. Di sini ada struk pembayaran, menu, jumlah, dan total. Lanjut kita masuk ke menampilkan garis pembatas. Di sini saya membuat seperti ini. Ini itu untuk menampilkan garis pembatas agar terlihat lebih rapi. Lanjut kita masuk ke diskon, harga sebelum diskon. Nah, ini di sini ada sistem outprint, lalu sini ada double dan subtotal, dimana perintah ini untuk menampilkan total harga sebelum diskon. Lalu kita masuk ke perintah ini, dimana perintah ini untuk menampilkan jumlah diskon 10%. Nah, ini ya, jumlah diskon 10%. Lalu di sini ada promo minuman. Nah, ini masuk ke perintah promo minuman. Di sini itu untuk menampilkan potongan promo gratis minuman. Lalu di sini ada menampilkan pajak 10%. Lalu di sini ada biaya pelayanan. Lalu di sini ada total pembayaran. Di sini itu dimana total akhir harus dibayar oleh pelanggan. Lalu di sini saya buat lagi seperti ini ya. Ini untuk tampilan struk agar terlihat lebih rapi aja. Oke, kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 ini kita dibuat untuk manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat dikembalikan ke menu print sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, maka muncul daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus minta input kembali. Lanjut, langsung saja masuk ke perintahnya. Untuk yang nomor 2 ada di sini. Pada bagian ini terdapat metode manajemen menu yang digunakan untuk mengatur data menu. Program menampilkan beberapa pilihan seperti tambahan menu, ubah harga, hapus menu, dan kembali. Input pengguna disimpan ke variabel pilihan. Kemudian diproses menggunakan switch case.
Jika pengguna memilih angka tertentu, maka program akan menjalankan metode sesuai pilihan. Menu akan terus diulang menggunakan do will sampai pengguna memilih menu kembali, yaitu angka 4. Kita masuk ke program yang di sini. Program di sini digunakan untuk mengatur menu makanan dan minuman. Fungsinya untuk menambahkan menu, ubah harga, dan hapus menu. Lalu di sini ada pilihan. Pilihan ini digunakan untuk menyimpan pilihan user seperti tambah menu, ubah menu, sama hapus menu. Di sini ada do. Do ini digunakan untuk mengulang tampilan menu terus-menerus sampai user memilih untuk keluar. Lanjut, di sini terdapat tampilan seperti ini. Di sini menampilkan tampilan menu daftar pilihan menu di layar. Di sini tampilan nanti di layar ini akan seperti ini. Lalu di sini ada sistem outprint, pilih, di mana perintah ini pengguna memasukkan pilihan menu. Lalu di sini ada pilih menu input. Nah, di mana di sini untuk next ini memberi angka pilihan user. Lalu untuk yang ini membersihkan enter atau input kosong. Di sini ada switch pilihan, di mana digunakan untuk memilih aksi berdasarkan input user. Lalu sini ada cache 1, di mana di sini tambahan menu. Jika user memilih angka 1, maka program akan menjalankan tambahkan menu. Lalu di sini ada cache 2, ubah harga. Ubah harga ini jika user memilih angka 2. Lalu di sini ada cache untuk menghapus menu, di mana user ini di mana di sini tuh berfungsi untuk menghapus menu. Lanjut masuk ke cache 4, di mana cache 4 ini dikembalikan. Jika user memilih angka 4, maka akan dikembalikan. Lalu di sini ada default system, pilihan tidak tersedia. Jika user masuk ke angka selain 1 dan 4, maka pilihan tidak tersedia. Lanjut, di sini terdapat tambahkan menu, di mana di sini berfungsi untuk menambahkan menu, di mana di sini terdapat nama menu, kategori, dan harga. Di sini ada daftar menunya, nama, kategori, dan harga. Lalu di sini ada input outprint. Akan ada tampilan tambahkan lagi. Jika user ini mengetik ya, maka akan muncul lanjut. Jika T berarti tidak. Sini ada ubah harga. Untuk mengubah harga, untuk tampilan ini untuk menampilkan tampilkan semua menu. Lanjut, di sini ada sistem outprint, yakin ingin mengubah atau tidak. Di mana di sini jika kita ingin mengubah maka klik ya. Jika kita tidak mau merubah maka ketik tidak. Oke, kita masuk ke ubah harga. Di mana di sini ada perintah status void ubah harga, di mana metode ini berfungsi untuk mengubah harga menu. Lalu di sini ada pilihan menu. Lalu di sini ada keterangan if number, di mana di sini jika nomor kurang dari 1 atau lebih, maka jumlah menu dianggap tidak valid. Lanjut masuk, nah ini nanti akan keterangan seperti ini, nomor tidak valid. Lanjut, di sini ada sistem outprint, yakin ingin mengubah ya atau tidak, di mana program ini meminta user untuk menjawab ya atau tidak. Lalu disimpan ke dalam variabel konfirmasi. Lanjut masuk ke sistem outprint harga baru. Di sini user memasukkan harga baru, disimpan ke dalam harga baru. Lanjut, di sini ada keterangan mengubah data harga. Nah, di sini terdapat daftar menu nomor minus 1, harga sama dengan harga baru. Artinya, ambil menu berdasarkan nomor, lalu ubah nilai harga. Kenapa min 1? Karena array dimulai dari indeks 0.
contoh menu, semisal menu 1 indeks 0, lalu menu 2 indeks 1. Di sini ada sistem outprint. Nah, sistem outprint berhasil diubah. Ini adalah tampilan nanti ketika kita sudah mengubah harga di sini. Lalu kalau user jawab selain ya, maka perubahan akan dibatalkan. Nah, ini. Jika user menjawab selain ya, maka perubahan akan dibatalkan. Lanjut. Yang ini sama ya, seperti yang tadi. Oke, cukup penjelasan dari saya. Di sini langsung saja kita jalankan perintah ini. Di sini kita klik run. Oke, akan muncul seperti ini. Dimana ini menu yang akan nanti tampilkan di awal. Jika kita memilih menu 1, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini namanya menu makanan. Di sini terdapat nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, sate ayam. Nah, di sini untuk harganya. Lalu di sini ada minuman. Di sini terdapat kategori minuman, terdapat ada es teh, jus jeruk, kopi, dan milkshake. Langsung saja kita masukkan menunya. Di sini saya akan pilih nasi goreng. Saya akan ketik nasi goreng. Maka akan muncul jumlah pesanan. Di sini saya akan memesan 5 jumlah nasi goreng. Di sini ada menu, masukkan menu yang kedua. Di sini dimana kita disuruh memilih menu kembali yang akan kita pesan. Di sini saya akan memilih menu minuman, jus jeruk. Untuk jumlahnya saya akan memesan 3. Jika saya ingin melanjutkan, maka saya akan ketik ulang. Jika pesanannya sudah selesai, maka kita ketik saja di sini selesai. Di sini maka akan muncul hasilnya. Di sini untuk tadi kan saya sudah memesan nasi goreng 5 dan jus jeruk 3. Maka totalnya itu semua 153.800. Dimana di sini ada subtotalnya dan diskonnya ini 10%. Karena di sini semua totalnya itu 170, maka diskon 10%-nya itu 17. Nah, untuk pajak untuk promo minumannya 15.000. Lalu di sini ada pajaknya 10%. Dan yang tadi saya jelaskan biaya pelayanannya itu sekitar Rp2.000. Jadi total semuanya Rp153.800. Baik, segini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kurang jelas dalam penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.